Saya Diska Rizkiana dengan NIM 2203102187. Di video kali ini saya akan mempresentasikan berita mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran yang bersumber dari kompasiana.com dan diupload pada tanggal 26 April 2023. Di Indonesia, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran sudah menjadi hal yang lumrah atau sering terjadi setiap tahunnya. Peningkatan harga pangan dipicu oleh banyaknya jumlah permintaan barang, tetapi ketersediaan barang yang diinginkan tersebut sangat sedikit. Sesuai dengan hukum dasar ekonomi, jika permintaan terhadap suatu barang meningkat, maka harga barang tersebut juga akan meningkat. Pada saat bulan puasa dan menjelang Lebaran, sering terjadi peningkatan barang kebutuhan pokok yang sangat pesat, dengan jumlah barang yang diminta terus meningkat dan jumlah barang tidak mengalami perubahan atau tetap akan cenderung kurang. Namun, ketika tidak terjadi Lebaran atau hari besar lainnya, jumlah barang yang diminta relatif dan jumlah barang yang disediakan juga relatif. Barang kebutuhan pokok yang sering terjadi kenaikan ketika bulan puasa dan menjelang Lebaran diantaranya gula, minyak, beras, ayam, telur, jagung, susu, daging, dan kedelai. Selain barang kebutuhan, juga ada barang tambahan yaitu bawang merah, bawang putih, tepung terigu, cabai, dan gas LPG 3 kg. Naiknya harga bahan pokok bisa berakibat pada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan tingginya harga kebutuhan pokok yang ada di pasar, sehingga kebutuhan yang awalnya hampir semua dapat dipenuhi, kini menjadi hal yang cukup sulit karena tingginya harga kebutuhan pokok tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga saat menjelang Lebaran. Yang pertama, kenaikan permintaan. Selama Ramadan dan Lebaran, permintaan untuk berbagai produk dan jasa cenderung meningkat, terutama untuk produk makanan, pakaian, dan transportasi. Kenaikan permintaan ini dapat menyebabkan peningkatan harga karena penjual akan memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Yang kedua, biaya operasional. Selama Ramadan dan Lebaran, beberapa perusahaan atau bisnis mungkin harus menambah biaya operasional mereka, seperti membayar lembur karyawan yang bekerja lebih lama dari biasanya atau menambah pasokan barang. Kenaikan biaya operasional ini dapat meningkatkan harga jual produk. Yang ketiga, ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Beberapa bahan pokok yang ketersediaannya terbatas menjelang Ramadan atau Lebaran antara lain minyak goreng, gula, telur, cabai, beras, dan daging sapi. Nah, upaya pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga ini, yang pertama, meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah, sehingga harga kebutuhan pokok bisa terjangkau oleh konsumen yang kelas bawah, seperti masyarakat miskin, khususnya untuk kebutuhan pokok daging, ayam, gula, minyak goreng, dan telur. Yang kedua, adanya program operasi pasar yang dilakukan 2-3 bulan sekali, terutama pada saat menjelang Lebaran. Yang ketiga, memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam distribusi, agar selama menyalurkan barang produksinya tidak terjadi keterlambatan dan gangguan, sehingga tidak terjadi pengurangan kebutuhan pokok di berbagai wilayah. Yang keempat, pembagian stok barang kebutuhan pokok disebarkan secara merata di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil yang jauh dari kepadatan kota dan keramaian kota. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok saat menjelang Lebaran. Yang keenam, melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja menaikkan harga kebutuhan pokok. Nah, di dalam ilmu ekonomi ada teori inflasi yang menjelaskan kenaikan harga umum secara bersama-sama dan berlangsung secara terus-menerus saling mempengaruhi. Akan tetapi, kenaikan harga saat Ramadan dan menjelang Lebaran tidak bisa disebut sebagai inflasi karena bersifat momentum atau sementara. Jadi, kenaikan harga dipengaruhi oleh tingginya permintaan, daya beli masyarakat pun meningkat, entah mungkin karena ada bonus atau punya gaji, sehingga saat itu permintaan akan sangat tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.